bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, mana nih beritanya? Ya, Bung Alfian, selain Anies dan Caimin, ternyata kan baru ada yang deklarasi juga Ganjar dan Mahfud MD, Bung Alfian. Nah, tapi masyarakat saya lihat bukan salah fokus ya, terganggu dengan statement sambutan yang disampaikan oleh Ganjar dan Mahfud MD, Bung Alfian. Seolah-olah mereka itu akan melakukan perbaikan, akan melakukan sesuatu yang lain, padahal partainya selama 10 tahun berkuasa ini, ya kita sama tahulah harga-harga makin hancur, masyarakat tidak sejahtera gitu. Nah, Bung Alfian, jadi mungkin untuk respon awal kali ini, apa respon Bung Alfian terhadap pemilihannya Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya Ganjar, Bung Alfian? Apakah akan mempengaruhi suara umat Islam yang ada di Madura misalkan? Kemudian ada kalimat yang unik, Bung Alfian, yang muncul. Ini bukan soal kekuasaan, bukan soal Ganjar atau soal Mahfud, tapi ini soal Indonesia. Terserah Bung Alfian responnya bagaimana, silakan. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik. Saya tahu juga Mas Ganjar adalah dari keluarga Muslim yang taat, yang selalu berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Ya, sebenarnya ini kan sebuah bentuk kekagokan ya. Sebenarnya kalau saya membaca, ini udah masuk pada posisi sebenarnya gue udah nggak mungkin menang gitu kan. Gue kayaknya bakalan kalah gitu kan ya. Gimana ya, padahal kan pengikutnya terbesar se-Indonesia. Yang jelas kalau dari saya sih secara spontan tinggal tanya aja siapa yang hobi nonton porno, siapa yang berikrar keras setelah sukses membubarkan FPI. Lengkap sudah kalau menurut saya. Iya. Jadi posisi ini buat seluruh masyarakat, kita tidak punya alasan sedikit pun untuk masuk pada wilayah dukung-mendukung pada orang yang secara rekam jejaknya telah menikam hati umat, telah memberikan bentuk keteladanan negatif. Ya tentu buat saya cukup ya. Kalau respon awal saya sebetulnya saya ingin mengatakan Anies dan Abdul Muhaimin Iskandar harus terus mematut diri. Menurut saya itu wilayah yang paling penting. Satu, pastikan memang tiket di tangan. Dua, pastikan seluruh mesin kerja, baik mesin pengusung, mesin pendukung, mesin relawan, dan mesin-mesin lain itu harus mulai hidup mesinnya. Nanti baru ada cara bicara maintenance, bicara biaya, bicara media, bicara yang lain. Saya pikir saya akan menyatakan di awal pembacaan ini, Bung kameramen, akan menjadi bagian dari orang yang akan bisa menegaskan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan para patriot, penjaga keutuhan NKRI. Begitu, Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, memang unik ya, Bung Alfian. Orang tuh melihat kayaknya kalau dari PDIP, capres-cawapresnya yang sering Bung Alfian ingatkan sih, jangan dianggap remeh, tapi memang kalau dari hawa-hawanya mereka agak sulit, Bung Alfian, merebut hati rakyat. Kenapa? Karena orang tuh sekarang sudah istilahnya udah sakit hati banget lah, Bung Alfian. Gimana sih ceritanya gitu ya? Nah, Bung Alfian,
yang menarik lagi adalah statementnya Mahfud MD, maaf ya. Jadi Mahfud MD itu sampai menegaskan bahwa Ganjar ini adalah sosok yang berani mengkoreksi yang bengkok, itu satu. Kemudian ditegaskan juga Bang Alfian bahwa Ganjar ini adalah Muslim yang taat. Nah ini kan unik nih Bang Alfian. Seolah ingin dianggap, oh bener loh, capres dan cawapres ini Islamnya bagus loh. Kan itu kan sebetulnya hal-hal yang orang bisa lihat dari kesehariannya, dari kebijakannya. Kemudian kan orang juga melihat dari wadahnya Bang Alfian. Nah ini apa yang ingin Bang Alfian dari itu? Dan kedua, soal Madura nih Bang Alfian. Karena kan Mahfud MD katanya dari Madura. Apakah ini akan mempengaruhi warga Madura yang tadi Bung Alfian belum jawab? Sebab kita sama tahu bagaimana di Madura itu dipasang banyak sekali baliho tentang Habib Rizik, tentang kilometer 50 Bung Alfian. Tentu saya rasa warga Madura akan taat pada komando Habib Rizik. Bagaimana responnya Bung Alfian? Ya yang jelas penyebutan keunggulan dari aspek moralitas yang dia tidak berkesesuaian dengan identitas yang bersangkutan itu sebenarnya merupakan pengkhianatan intelektual dan kewarasan dalam relasi sosial kita. Yep. Jadi kalau disebut-sebut, tapi saya ingin katakan kepada seluruh masyarakat, para pemirsa, memasuki tahun keempat saya berada di Jawa Tengah, sebetulnya adanya kekeroposan dan kerapuhan yang sangat luar biasa. Tapi mereka memang dibalur dengan bansos, dibalur dengan iming-iming. Yeah. Dan terus terang saja memang untuk beberapa temuan saya selama 4 tahunan kurang saya di Jawa Tengah ini, tokoh-tokoh yang punya otoritas dan punya pengaruh yang kuat memang relatif dimanja. Jadi angka ratusan juta itu akan seperti orang makan kacang goreng. Yeah. Ya, ini buat pemirsa ini memang satu situasi di mana kita perlu para penggerak dakwah politik, penggerak politik dakwah yang boleh dibilang dia tidak doyan uang, dalam pengertian dia tidak makan uang, dia makannya makan nasi, dia makan lauk yang secukupnya, bukan makan uang. Karena saya lihat betul-betul terjadi sebuah keyakinan penuh bahwa solusi itu adalah uang. Money is solution. Dan saya lihat ini satu situasi yang menurut saya malah jadi asik untuk diselesaikan. Karena kalau bicara soal keberanian, soal bicara Muslim taat, ketaatan itu bukan pengakuan dari orang yang sebenarnya sudah lihat kelakuannya. Gimana mau bilang taat? Nonton film porno, taat. Kan gitu kan. Jadinya akan sangat susah gitu orang ini kan. Dibilang berani, mana beraninya berani nindas rakyat sendiri. Ya kan, bagaimana kampung Wadas rakyatnya puluhan ditangkap, disiksa, dan segala macam. Itu kan pengakuan testimonik yang sangat luar biasa, dan itu tidak bisa dilalu dimarahi kepada orang yang mengkhabarkan peristiwa ini. Kampung Wadas itu ada sebuah tragedi yang mengenaskan. Sedih sekali bahwa warga itu dibuat mencekam karena dikepung oleh ratusan bahkan ribuan aparat bersenjata lengkap, dan semua orang tahu. Dan bukan hanya di Wadas sebetulnya, di beberapa daerah yang lain, dan memang itu terjadi pelarangan yang ketat untuk tidak diberitakan. Nah soal Madura itu taatnya para ulama. Ulama ini maksud tentu nanti akan tergantung dari arahan Habib Rizik. Kita tinggal bertanya saja, siapa yang punya rekam jejak membubarkan Front Pembela Islam? Nah, silakan dibacakan, silakan teman-teman Madura tanya. Siapa yang berani mengatakan ketika Pak Jokowi tidak berani membubarkan FPI? Ya, tanya sekarang. Siapa yang berani membubarkan? Silakan ditanyakan pada rumput yang bergoyang, ditanyakan pada bambu-bambu, ditanyakan pada baliho-baliho, ditanyakan kepada siapapun yang bertemu di jalan. Siapakah gerangan yang berani mengikrarkan, berani membubarkan FPI? Dan saya tahu warga Madura itu adalah Front Pembela Islam Lovers, FPI Lovers. Saya tahu betul. Karena kurang lebih 5-7 tahun belakangan ini saya berada di kegiatan dakwah di Jawa Timur dan Madura. Mereka sangat ikram, sangat memuliakan dengan habaib, apalagi kalau yang hadir ke kampung mereka itu Habib Rizik. Allah. Saya pikir ini perlu diketahui masyarakat bahwa menghadap kontestasi Pilpres yang akan datang, saya minta kepada Bung Kameramen, sudahlah, untuk yang orang lain biarin saja. Walakum ma'amalukum waluna amaluna. Mari kita bangun konstruksi
mari kita bangun narasi, mari kita bangun peran-peran artikulatif yang mengarah kepada peran-peran partisipatif yang memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan kita. Ya, Bu Alfian, tapi memang kata kunci atau yang tadi Bung Alfian sebutkan bahwa Mahfud MD pernah punya jejak digital membubarkan FPI. Minimal kan ini menjadi informasi awal Bung Alfian bagi orang yang mungkin Islamnya bagus tapi terjebak di sana gitu Bung Alfian. Jadi dia mungkin bisa mikir 2 kali gitu Bung Alfian. Nah, saya menangkap yang Bung Alfian sampaikan bahwa kita mungkin ke depannya fokus memenangkan politik Islam dan umat Islam. Tapi juga sedikit banyak perlu juga Bung Alfian mengingatkan jangan sampai saudara kita terpancing ke sana. Karena kan bansos dari sana banyak sekali Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, ada 2 hal. Pertama, Mahfud MD ini kan saya melihat dia dianggap NU Bung Alfian. Dianggap NU lah. Nah, mungkin nggak sih Bung Alfian kalau nih ya, naudzubillah tapi kalau misalkan Mahfud MD menjadi wakil presiden nanti, apakah dia akan diposisikan atau dijadikan Ma'ruf Amin hari ini Bung Alfian? Yaitu lebih sering diamnya atau lebih sering nggak diajak diskusi atau lebih jarang muncul. Nah itu yang pertama Bung Alfian. Nah yang terakhir saya pernah lihat judul lah ya di YouTube Bung Alfian. Mahfud MD ini kan paling bawel tentang 349T Bung Alfian. Nah kemudian sekarang diam, tiba-tiba jadi calon wakil presiden Ganjar. Apakah ini daya tawarnya Mahfud MD? Nah untuk akhir sesi silakan Bung Alfian. Ya yang jelas kalau dari saya sekarang yang harus terus kita pikirkan adalah negara kita ini sudah berantakan, sudah hancur-hancuran. Iya. Jadi kalau menyoal apakah nanti Pak Mahfud MD ini akan dima'ruf aminkan segala macam, ya secara umum memang sistem politik yang telah diterapkan yang namanya wakil ya yang ngewakilin. Kalau yang diwakilinnya nggak ada masalah dan selalu bisa, ya udah nongkrongnya di kantor lu sono. Kata kuncinya itu terang saja. Kan sampai ada juga salah satu ini di satu kabupaten nih, kalau nggak salah seorang artis yang jadi wakil bupati atau itu malah dia mengundurkan diri. Karena dia merasa nggak ada gunanya saya jadi wakil bupati atau wakil wali kota. Ternyata memang cuma jadi kucing dapur. Kalau kata bahasa orang Jawanya konco wiking. Jadi kunci dapur kucing dapur banget gitu. Nah yang kedua soal sikap Pak Mahfud MD, saya pikir memang harus jadi renungan. Kalimat-kalimat dia pada saat tertentu begitu idealis dan begitu sangat heroik. Tapi pada tingkat tertentu beliau mempertontonkan sikap yang sangat pragmatisme dan malah kehilangan akar moralitas, akar akhlak yang sebenarnya membuat kita bertanya-tanya. Setega itukah dan senaif itukah, seprofan itukah? Yang jelas 349T sebagai sebuah kasus korupsi yang begitu besar di satu institusi perpajakan kok menjadi menguap tanpa berita. Dan sesungguhnya lagi-lagi korupsi yang ada di berbagai instansi pun mengalami hal yang sama. Apakah Asabri, apakah Jiwasraya, apakah yang lain. Jadi yang jelas putus seluruh kabel, seluruh sambungan, seluruh simpul yang memberikan privilege, yang memberikan karpet merah bagi rezim yang sekarang sedikit lagi berakhir. Ya walaupun memang masih tersebutlah angka 1 tahun ke depan. Tapi intinya jangan sampai Allah hukum kita karena kita pengecut, karena kita takut untuk memilih pemimpin yang bisa mengamputasi kelanjutan daripada sebuah kezaliman, sebuah ketidakadilan, sebuah ketidakpatutan, sebuah kekonyolan. Negara ini kan jadi sangat konyol sekali, hanya diurus oleh satu keluarga. Seenaknya rubah ini segala macam. Intinya untuk di penutup ini saya katakan, mari kita lalui proses-proses sampai pada hari pemilihan suara yang tentunya diharapkan semua pihak agar bersikap secara SOP, secara standar dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau membahayakan keberlangsungan roda kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.